Nah, dari bayangan lu sendiri kan, lu tadi lu cerita memberdayakan masyarakat ya dan perubahan perilaku. Kira-kira mungkin nggak kemudian dari masyarakat yang sudah berdaya ini, yang sudah berubah perilakunya, bisa kemudian menjadi pekerja profesional sampah? Bisa nggak kira-kira? Atau lu ada visi ke arah sana nggak? Pasti. Tapi biasanya sih emang itu ya, misalnya yang dicontohin sama Bang Ari ya, itu emang tentang idealisme kan. Berapa waktu kita main idealismenya kan. Meskipun ya kadang-kadang udah ngapain sih idealis gitu kan, udah pragmatis aja, yang penting naik pangkat, yang penting gaji naik dan sebagainya. Kalau gua rasa sih emang yang paling bisa mengubah itu adalah anak muda. Anak muda itu yang harus punya idealisme kan. Dan itu yang harus nekanin banget dari bawah gitu kan. Ini emang langkah awal itu mengubah perilaku gitu. Nah itu mungkin dari situ kita bisa ngebentuk generasi idealis yang siap mengubah landasnya gitu. Karena banyak jalur gitu. Kalau misalkan dari top down itu susah ya, kita harus dari bawah gitu. Sambil ditanamin skill buat mereka. Ketika mereka udah mau ya kan, ya kita incar sih buat bisa dapetin kredibilitas. Orang yang udah mau dan udah bisa, ya kalau bisa kita yang luncurin kredibilitasnya ya. Itu kredibel. Mereka tuh kalau misal di Indonesia belum terlalu dihargai, kayaknya di luar banyak ya. Di luar buat standarisasi pengelolaan sampah atau lingkungan. Jadi mereka akan dapat sertifikasi. Mimpi kita ke situ pasti. Mimpinya ke situ ya. Jadi bisa kok. Bisa ya harusnya ya. Lembaga sertifikasi profesi itu tuh terbuka ya. Cuma emang bayar. Iya. Nah, ya sementara diberdayakan itu masyarakat usia berapa kira-kira yang ada sekarang di sekolah sampah ini? Kalau sekarang sebenarnya belum banyak sih. Tapi karena urgennya sampah itu di mana-mana ada gitu ya, dan ya masyarakat itu yang paling utama menghasilkan sampah. Kalau diberdayakan ke sana sebenarnya ya jujur belum banyak karena kita masih baru juga. Ngejagain mereka itu yang paling sulit. Pertama ya gimana kita bisa ngasih hitungan, at least hitung-hitungan mereka bisa hidup di situ gitu. Pemberdayaan gitu kan. Cara mandiri dulu lah gitu kan. Akhirnya bisa kita bikin kredibel, at least mereka bisa hidup dulu di situ. Dari mana hidupnya mereka itu? Dari ngolah sampah gitu. Dapat duit mereka berarti ya? Iya, semisal nih Magot gitu kan. Memang kalau dari Magot itu yang paling bisa dapetin duit itu sebenarnya kalau misalkan kita ngambil sampah itu kita dikasih dibayar. Gitu. Dari ngambil sampahnya dibayar. Itu pemasaran. Nah, itu yang paling bisa nutup sebenarnya gitu. Karena segala operasional. Nah, kalau dari Magot itu ya mungkin kalau dari jual Magotnya kurang kekejar. Nah, itu harus ada integratifnya misal dengan ayam gitu kan. Ikan. Itu. Jadi ya kita kejar di situnya gitu. Menghemat pakan gitu kan. Saya makan komersil. Jadi si sekolah sampah ini juga selain mendidik mereka, juga memastikan mereka bisa hidup ya. Itu. Makanya mimpi kita nih sebelum sekarang masih mati mereka. Bisa hidup. Jadi sekarang status sekolah sampah itu kegiatan sosial atau memang sudah mengarah ke suatu usaha yang menghasilkan? Mimpi kita memang bisa hidupi ya. Di situ untuk dapetin keahlian mungkin kita masih perlu belajar soal regulasi, standar. Ya kita pakai standar internasional mungkin yang lebih menghargai gitu ya, menghargai hal-hal yang lingkungan gitu kan. Ada yang membackup secara finansial untuk operasionalisasi sekolah sampah? Iya ada. Karena kalau misalkan nggak ada ya kita nggak digaji kayaknya. Ada semacam apa yayasan? Ada yayasan kita dari lembaga zakat. Lembaga zakat yang nyambung kita. Lembaga zakat yang membiayai kita. Dan sebenarnya kalau misalkan itu diputus jadi kita kerja tanpa digaji. Gitu. Nah memang itu yang emang butuh dicari kan teman-teman awalnya. Sampai akhirnya kita bisa berbisnis sendiri gitu kan, bisa mandiri. Mimpi kita di situ. Ya memang karena kita tuh ibaratnya masih belajar juga. Mimpi kita adalah menciptakan lapangan pekerjaan dulu deh. Gitu. Menciptakan lapangan pekerjaan, at least dia bisa usaha gitu kan, ngolah sampah, bisa jadi usaha gitu kan. Dan ya udah, yang penting bisa menghidupi. Makin banyak orang yang bisa dapetin lapangan pekerjaan dari situ, meskipun tadi ya buat hidup mewah kayaknya belum kejar, kejar, at least ada penghasilan gitu. Iya. SMG, kalau misalnya dibuka nih kursus ya kan 3 bulan untuk usaha pengelolaan sampah, berani nggak kita buka nih?
gitu kan. Hadirkan tuh narasumbernya kan, trainer kan yang pengalaman gitu kan, atau open source dari luar. Ini menjadi peluang nih buat teman-teman yang sedang mencari-cari peluang pekerjaan. Ini ada lowongan ini di sekolah sampahnya Mas MJ. Silakan nanti bisa mendaftar, ya kan. Akan dikasihkan pelatihan intensif ya. Ya. Supaya cukup 3 bulan. 3 bulan cukup. Nilai berapa belum tahu. Harus di lokasi kan berarti kan pelatihannya. Pastinya ya sebelum benar-benar buka itu kita harus nyari prospek, misal suatu lokasi rumah gitu kan. Pasti karena emang masih sesulit itu gitu. Misal perumahan ya emang sangat ngerasa sampah tuh masalah kan gitu kan. Mengolah sampah itu bukan lagi pilihan pada akhirnya. Itu udah jadi cara bertahan hidup. Iya. Udah akan jadi cara bertahan hidup. Kalau nggak ngolah ya kita yang mati sendiri. Iya. Kita gitu. Betul. Itu quote of the day guys. Quote of the day, kalau kamu tidak mengelola sampah, kalau nggak tidak mengelola kita akan mati. Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan gitu. Buat mengolah sampah itu cara bertahan hidup ya. Dan uniknya emang yang kita temuin gini sih. Buat naikin iuran sampah tuh susah. Iya. Tapi ketika TPA tutup gitu atau penuh gitu kan, tutup sementara, sampah numpuk, bayar berapapun dia mau. Sampah numpuk gitu. Terus gitu kan. Sampah numpuk depan rumah gitu kan, atau numpuk di tempat penampungan sementara dekat perumahan dia gitu kan. Bayar berapapun mau gitu. 10 juta angkut dah gitu. Artinya memang sudah mendesak ya. Iya. Berarti kaitan dengan kemarin kita bahas. Jadi TPA ditutup pun nggak masalah buat Nggak masalah. Iya. Dia beruntung. Harus segera. Solusi di sini. Bukan cuma 2030 ya. Iya. 2025 kalau bisa ya. Cepat aja. Cepat aja Pak Menteri katanya. Tapi itu sih ya. Gue masih tergelitik karena namanya sekolah sampah. Makanya gue pengen nitip ini aja, nitip visi sama MJ itulah, artinya kalau bisa lu mendidik tenaga-tenaga yang memang punya jalur akademis yang bagus ya, artinya mahasiswa atau anak sekolah gitu ya. Pengennya gue adalah mereka nantinya itu kan menjadi agen-agen lingkungan yang masuk ke perusahaan-perusahaan. Dan itu harus banyak berkaitan dengan tadi dibilang Pak Iwan. Kenapa di sana 15 juta? Karena Unilever di belakangnya, perusahaan besar. Nah, kebayang kalau perusahaan-perusahaan besar itu punya kepedulian pada lingkungan. Kemudian masuklah lulusan-lulusan sekolah sampah ini masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Mulai mempengaruhi dari dalam bahwa kita perlu, kita wajib, kita harus peduli sama lingkungan, ya kan? Kita harus bikin program bagaimana lingkungan itu menjadi lestari, ya nggak sih? Dan mereka pasti anak muda yang bisa bikin. Dan mereka punya resource, dana, resource, akses, masa gitu kan. Kita butuh itu, nah misalnya kerja kecil di bawah gitu, kita harus memang melibatkan mungkin korporasi ya Pak ya? Korporasi besar sehingga untuk mendukung kita. Artinya perusahaan pun tidak dirugikan kok, karena mereka juga mendapatkan manfaat, mendapatkan branding dan lain-lain. Hasil pendidikan di sekolah sampah itu mungkin sudah membuat mereka menjadi expert lah gitu ya. Berarti harus kita dorong nih sekolah sampahnya Mas MJ ke perusahaan-perusahaan itu biar mereka mensponsori ini untuk memperbesar lagi. Ya. Bisa jadi. Harus kolaborasi sama Smartness Solution. Dan kurikulum pun sedang dibuat ya. Masih dibuat ya sekarang ya. Iya, standarisasi sih memang. Target terdekat, target yang paling terdekat. Kita bisa bikin kurikulum khususnya yang ke sekolah dulu. Kita emang step modal awal di situ. Kita integrasi. Kita bisa ciptain kurikulum yang memang itu bisa diakui dan mungkin ya harus kecantol sama DLHK gitu kan. Harus kecantol dari pemerintah yang berwenang. Kita bikin kurikulum sampai ke modul belajarnya sehingga ya guru tuh udah tahu. Ada ini nggak sebelum kita akhiri kita punya obrolan menarik ini? Sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin sebetulnya, tapi ya berhubung kita juga terkendala dengan waktu, kira-kira ada ini nggak closing statement atau sesuatu yang pengen lu sampaikan ke teman-teman yang di luar sana tuh? Ya masalah sampah itu udah nggak bisa pilih untuk kita urusin lagi atau enggak. TPA tuh kalau dibilang penuh gitu ya, besok bilang penuh, berarti kemarin belum penuh kan? Iya. Jadi sebenarnya memang ini soal mindset kita gitu kan, soal sampah. Yang mana ya jangan lagi anggap sampah itu asal saya bayar selesai. Nah, pada akhirnya yang harus kita pikirkan adalah generasi mendatang.
Apakah warisan kita tuh warisan rumah, warisan lahan itu malah kalah sama warisan sampah kita? Jangan sampai guys, jangan sampai warisan rumahnya ada tapi warisan sampahnya lebih besar. Bahaya itu. Keren. Jadi itu udah ada pilihan, apalagi buat anak cucu kita, dan udah waktunya kita buat peduli sama sampah, dan itu akan menjadi cara kita bertahan hidup kalau kita nggak serius dalam menyikapi hal ini gitu. Dan ayo bersama Semai Sekolah Sampah Indonesia kita berkolaborasi ciptakan orang-orang idealis lingkungan yang bisa membuat perubahan apapun atau bagian apapun sistemnya. Selama kita bisa berkolaborasi, bersinergi, kita pasti bisa mengubah untuk menciptakan Indonesia dan bumi yang lebih baik. Kayak menteri nih. Iya. Silakan wariskan rumah, wariskan tanah, wariskan mobil dan lain-lain, tapi jangan wariskan sampah. Iya. Nah, Termasuk mantan ya. mantan juga jangan, udah tua Pak. Kalau kita mau wariskan mantan kita udah tua. Dan nenek juga kali warisannya. Nah, sebagai tahap akhir kita mau Apa bermain games. Ini silakan pilih satu kartu dulu, nanti dibaca ada tulisan di dalam. Oke, silakan dibaca. Followers atau influencer? Nah, lebih suka mana Mas MJ, sebagai followers atau influencer? Influencer dong. Kenapa? Karena kalau kita followers ya Suka orang ketuaan. nentuin kita, Hmm. orang yang nentuin kita, gitu. Kita yang nentuin diri sendiri, at least kan. At least kita influence diri sendiri, jangan sampai kita followers tuh orang yang influence kita. Influence diri sendiri yang terpenting itu, baru kita influence orang lain buat juga, buat lebih peduli juga sama apapun yang ada di sekitar kita, termasuk sampah. Ngomong udah berapa followernya? Akun yang mana nih? Ada sekarang udah kayak gitu kayaknya, gitu kan? Oke, lagi pilih lagi. Ini tipe dulu. Oke. Ini uji ini apa tingkat sustainability seseorang. Widih, hiking atau diving? Berarti Suka ke atas mana? atau ke bawah ya? Ya. Iya. Suka alam tapi lebih senang naik gunung apa naik? Apa nyilam? Sebenernya diving belum pernah sih. Iya pengen gitu kan. Oh, oke. Tapi diving kayaknya. Oh, pengennya ada. Pengen gitu ya. Padahal lautnya banyak sampahnya loh. Di gunung juga sama. Sama aja Itu gitu. sama-sama harus dijaga alamnya. Ya. Cuma diving itu lebih banyak misterinya. Oh gitu. Yang kita tuh belum tahu. Belum tahu ya. Lebih menantang. Yes. Oke. Baru pengen sih. Baru kepengen. Iya. Gak apa-apa. Ntar Iya. kita ajak ke Natuna. Berarti cocok di Serie A Itali. Kayaknya. Banyak diving. Walaupun dikirim main baru snorkeling doang. Satu lagi. Satu lagi. Karbon dioksida atau metana? Nah, Nah, tahu nggak itu? mana yang lebih? Harusnya tahu tinggi? dong sebagai penggiat sampah. Oke, metana. Kenapa? Karena bisa dipakai Oh, buat buat pembakaran, masak. masak, bisa kan? Ya karbon dioksida bisa juga sih buat tanaman juga, kayaknya nggak bakal kekurangan juga tanaman. Tapi padahal gas metan itu efek gas rumah kaca lebih tinggi daripada karbon dioksida. Makanya jangan dibuang. Nah, Iya, harus diolah, ya kan? Olah. Oke, cocok. Jangan Mantap. dibuang makanya, Gitu ya. tapi diolah. Gitu, keren. Keren ya. Oke, NJ, thank you banget nih sudah datang di studio kita, studio 11 Imaji Bumi malam hari ini di Lenteng Agung. Terima kasih juga buat Pak Iwan, kita sudah mengalami obrolan yang sangat menarik kalau ngidul ini. Meskipun ini kan lagi masa-masanya penerimaan sekolah nih. Anak sekolah ya kan, anak baru. Dong. Ya, kita lagi bikin sekolah. Kita juga sekarang mempromosikan teman-teman yang mau masuk sekolah sampah, silahkan. Ada penerimaan siswa baru ya. Harapannya nanti kita akan susupkan ke beberapa TPS. Ya mantap. ya maka untuk menjadi agen-agen lingkungan penyelamat bumi. Ini sebenarnya dia sekolahnya sekolah superhero nantinya. Nah, jadi superhero, sekolah kayak sekolahnya X-Men gitu kan. Ya. Lulusan itu jadi superhero. Orang-orang aneh. Orang-orang aneh.
yang nanti akan menyelamatkan bumi dengan caranya menjaga lingkungan. Jadi buat MJ, good luck buat sekolah sampahnya, semoga berhasil visi misinya, semoga tercapai tujuannya dan kita semua terselamatkan juga lingkungannya, buminya. One of-nya mungkin akan dari kontribusinya sekolah sampah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Punya harapan besar kita dari kita semua ya, Pak Iwan ya. Kita semua akan coba banyak yang belajar di situ. Ya, kita juga akan mengawal juga, menjagain juga. Nanti kalau misalnya ada perlu kita kritisi juga nih sekolah sampah kalau kita salah arah ya. Betul. Jadi teman-teman terima kasih atas bergabung dengan kami dengan obrolan kita ini. Kalau teman-teman mau komentar silahkan ada di kolom komentar, mau ngasih saran dan lain-lain silahkan. Tetap di Menghimbau Hijau. Thank you.